Tai Hong atau hantu Tai Hong adalah istilah yang biasa digunakan orang Thailand untuk menyebut sosok arwah penasaran. Orang yang mati secara mendadak dengan kematian yang tidak wajar dipercaya akan berubah menjadi hantu Tai Hong yang meresahkan warga. Hantu itu tetap berada di dunia manusia karena tak tahu jika dirinya telah mati. Mereka membawa rasa dendam dan emosi begitu besar hingga mencelakai orang-orang yang berhubungan dengan kematiannya. Film ini mengungkap kisah hantu Tai Hong yang dilaporkan nyata terjadi bahkan diterbitkan dalam portal berita Thailand. Dengan kisah yang berbeda, 4 cerita pendek diberi nomor 14, 16, 15, dan 13 disajikan sesuai dengan rumor yang beredar di sana. Dan berikut ceritanya. Kisah dimulai dengan cerita 14 yang berjudul Terjun dari Jalan Raya. Di suatu malam, Anne terlihat masih sibuk bekerja hingga lembur larut malam. Dalam telepon, gadis cantik itu menuturkan sedang menyiapkan semua dokumen untuk rapat esok hari. Saat menggunakan mesin fotokopi, ia mendapat pesan dari seorang teman yang mengatakan jika kekasihnya berselingkuh dengan wanita lain. Pop, kekasih Anne, masih dalam perjalanan menuju ke kantor untuk menjemput kekasihnya itu. Ia menelpon Anne berkali-kali, namun gadis cantik itu enggan menerimanya. Anne duduk di meja kerja sembari membuka akun Facebook milik Pop. Ternyata ketahuan jika sang pacar tengah mendekati wanita cantik lain dan sering mengirim pesan mesra di Facebook. Seketika itu, mesin fotokopi di kantor Anne mengeluarkan kertas hasil kopian. Anne mendekati mesin itu dan memeriksa hasil fotokopi yang menunjukkan gambar helaian rambut manusia. Ia sangat ketakutan dengan hal itu dan bergegas untuk pulang ke rumah. Saat memasuki lift, terdengar suara wanita yang berteriak minta dibukakan pintu lift. Anne segera memencet tombol itu, namun tak ada satu orang pun yang berada di sana. Anne menjadi semakin ketakutan dan buru-buru pergi ke parkiran mobil. Ia dikejutkan oleh satpam kantor yang menyapanya. Satpam itu berusaha untuk membantu karena Anne terlihat kebingungan di sana. Anne menanyakan mobil Pop yang berwarna merah dan biasa parkir di tempat itu. Satpam mengatakan sedari tadi ia tak melihat ada mobil merah yang datang. Karena Pop belum menjemputnya, Anne memilih untuk pulang sendiri dan mencari angkutan umum. Saat ia berjalan meninggalkan parkiran, tiba-tiba sosok hantu perempuan yang selama ini meneror Anne terlihat muncul di dalam cermin. Untungnya Anne tidak menyadari hal itu dan terus melangkahkan kaki menuju ke pangkalan bus. Ia menemukan sebuah minibus yang akan menuju ke kota dan segera duduk di dalam angkutan itu. Pop kembali menghubungi Anne, namun telepon itu lagi-lagi diabaikan. Anne mengirimkan pesan jika ia sudah mengetahui perselingkuhan Pop. Di dalam minibus yang dinaiki Anne sudah ada beberapa penumpang lainnya yang hendak pergi ke tujuan yang sama. Mereka menunggu angkutan itu penuh sebelum diberangkatkan ke tujuan. Sambil menunggu, Anne memeriksa ponselnya dan mendapatkan pesan aneh dari nomor tak dikenal. Pesan berisi stiker perempuan yang menangis itu dikirimkan berkali-kali hingga membuat Anne ketakutan. Ia melihat ke sekeliling dan bertatapan dengan seorang wanita yang menangis tepat di samping tempat duduknya. Anne mendengarkan lagu dengan headset agar ketakutannya teralihkan. Tak lama kemudian, sopir angkot masuk ke dalam minibus untuk melaju ke tujuan. Penumpang memenuhi minibus itu melenggang pergi ke tujuan masing-masing. Anne dan beberapa penumpang lainnya tidur di dalam perjalanan. Penumpang lain ada yang sedang merajut dan ada juga yang merias diri. Saat terbangun dari tidurnya, Anne terkejut karena minibus dalam kondisi berhenti dan penumpang lain sudah tak berada di tempatnya lagi. Ia keluar dan berjalan perlahan menyusuri jalanan dan memeriksa keadaan. Tak jauh dari mobil terdapat karangan bunga yang masih segar tergantung di tiang jalan, menunjukkan baru saja terjadi kecelakaan di situ.
Anne mengintip ke bawah jembatan tol kilometer 14 dan seketika sang sopir angkot muncul mengejutkannya. Anne segera bertanya mengapa mobil berhenti di jalanan yang sepi. Sopir itu menjelaskan jika ban minibus sedikit kempes dan ia berhenti untuk memeriksanya. Anne bertanya di mana penumpang yang lainnya. Sopir itu tak menjawab dan buru-buru masuk ke dalam minibus. Angkutan umum itu kembali melaju ke jalan tol untuk melanjutkan perjalanan. Anne memanggil sopir angkot itu, namun tak ditanggapi. Merasa ketakutan, Anne mencoba menghubungi Pop. Saat Pop menerima telepon itu, ia hanya mendengar suara tangisan perempuan. Sementara Anne tak bisa mendengar suara Pop. Ia mematikan telepon dan mengirimkan foto di dalam minibus itu. Pop membuka foto-foto yang dikirimkan Anne dan ternyata Anne mulai merasakan ada hawa mistis yang menyeruak di sekitarnya. Di sebelah tempat duduknya terlihat benang wol berwarna merah yang digunakan untuk merajut penumpang sebelumnya. Anne mengambil benang itu dan menariknya secara perlahan. Ia tak menyadari jika benang itu masih digunakan untuk merajut oleh hantu Tai Hong yang duduk tepat di depannya. Anne tiba-tiba mendapat pesan masuk dari nomor tak dikenal yang mengirimkan foto Anne dari belakang. Bedak yang digunakan untuk merias wajah penumpang lain terpental tepat di bawah kaki Anne. Ponsel Anne kembali mendapat pesan misterius berisi stiker menangis. Ia berlari mendekati pintu dan berteriak pada Pak supir untuk menghentikan minibusnya. Namun sayangnya, sosok penumpang gaib minibus itu mulai menampakkan diri satu persatu. Anne berteriak histeris melihat para penumpang gaib yang selama ini duduk bersamanya. Anne diperlihatkan kejadian flashback tentang hubungannya dengan Pop. Anne adalah bawahan Pop yang baru saja masuk ke perusahaan itu. Ia mendekati Pop yang saat itu sudah memiliki pacar bernama Kalisa. Saat berada di dalam lift, Kalisa berteriak untuk ikut masuk ke dalam lift itu. Mereka berdua sama-sama tak mengetahui jika pacar mereka adalah orang yang sama. Pesan Kalisa untuk Pop sama sekali tak digubris jika pacarnya itu telah lama menduakannya. Pertengkaran hebat pun terjadi antara mereka berdua. Kalisa keluar dari mobil Pop dan langsung menggunakan angkutan umum minibus. Gadis cantik itu sangat sedih mengetahui pacarnya telah berkhianat. Ia menangis di sepanjang perjalanan hingga tiba-tiba minibus itu mengalami kecelakaan di jalan tol kilometer 14. Semua penumpang di dalam angkutan umum itu mati dengan kondisi yang mengenaskan. Sebagai hantu Tai Hong yang tak tenang, Kalisa membalaskan dendam atas kehidupannya di masa lalu. Melihat kenyataan itu, Anne semakin ketakutan dan berteriak minta tolong. Kalisa terus menatap ke arah Anne menikmati ketakutan yang dirasakan perusak hubungan asmara. Di waktu yang sama, Pop juga ikut muncul diganggu oleh hantu. Rem mobil milik Pop tiba-tiba tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari belakang kursi kemudi terlihat ada hantu yang mencengkram tangan Pop. Anne masih dihantui di dalam minibus dengan teror hantu berwajah mengerikan. Naasnya, mobil itu menabrak pembatas jalan dan terjun ke jalan tol di bawahnya. Anne sempat kehilangan kesadaran. Saat ia membuka matanya, Anne bergegas merangkak keluar dari mobil van itu untuk meminta pertolongan. Ia merangkak menuju ke badan jalan, namun ponselnya kembali menerima pesan misterius. Ketakutan dengan stiker horor itu, Anne melempar ponselnya ke jalan dan terlihat bekas kematian tubuh seseorang yang masih tergambar di sana. Seketika itu,
Mobil yang terjun dari jembatan tiba-tiba menimpa tubuh Anne yang berdiri tepat di bawahnya. Akhirnya, Anne ditemukan meninggal dunia dengan posisi yang sama seperti kematian Kalisa. Di kehidupan nyata, kecelakaan minibus di jalan tol kilometer 14 pernah terjadi dan banyak diberitakan karena memakan korban jiwa. Dan film beralih ke cerita selanjutnya. Cerita bernomor 16 ini diberi judul Rumah Bordir Talor Soi 9, mengisahkan tentang dua orang sahabat bernama Nong dan Big. Malam itu, mereka berdua hendak bertemu dengan Ban yang sedang di rumah bordir. Tempat itu berada di sebuah gang bernama Talor Soi 9. Nong dan Big diiming-imingi gadis-gadis cantik penuh pesona yang bisa dipesan secara mudah di rumah bordir langganan Ban itu. Sesampainya di sana, Nong marah-marah karena rumah bordir yang dituju tak terlihat seperti seharusnya. Bangunan itu justru terkesan angker dengan kuil merah besar tepat di depannya. Tiba-tiba, Ban muncul dari belakang dan menegaskan jika rumah bordir itu adalah yang terbesar di Thailand. Mereka segera masuk ke dalam klub hiburan malam itu dan menemukan Big yang terkesima. Bangunan yang terkesan angker dari luar ternyata dalamnya sangat mewah dan megah. Pria pelayan bar menghampiri Ban dan bertanya apakah mereka pernah bertemu. Ban mengatakan jika ia sering datang ke klub malam itu dan minum di bar. Ban segera meminta gadis nomor 16 untuk ditiduri segera. Pria bernama Jess itu mengatakan jika Dao sudah di booking penuh malam itu. Tak berselang lama, pertunjukan pun dimulai. Gadis-gadis cantik Thailand mulai menunjukkan diri dengan nomor di dadanya. Sang pemilik rumah bordir yang bernama Milo itu tampak sangat senang menyambut para gadis cantik itu. Sementara itu, Big dan Nong merasa tak tertarik dengan gadis-gadis itu sampai berencana untuk pergi. Melihat tingkah tengil dua pemuda homo, si Milo yang aslinya pria tulen itu pun mulai emosi. Ia berkata akan menunjukkan gadis paling laris manis yang bahkan lebih cantik dari Lucinta Luna. Saat Milo melihat ke arah Big dan Nong, ia malah kesemsem oleh kegantengan dua pemuda itu. Milo menawarkan diri untuk bermain bertiga dengan mereka. Tentunya Big dan Nong menolak keras sembari mengatakan jika mereka tidak tertarik dengan om-om. Gadis nomor 16 yang bernama Dao itu belum terlihat juga di atas panggung. Milo bergegas pergi ke belakang panggung dan memaksa Dao untuk segera naik ke atas. Saat gadis itu keluar, mata Big dan Nong terbelalak lebar terkesima melihat kecantikannya. Ban berkata jika gadis itu adalah memang benar penghibur yang ia gunakan kemarin malam. Big dan Nong langsung memesan Dao untuk bersenang-senang bersama mereka. Sementara itu Dao menangis di atas panggung. Ia terlihat sedih karena dipaksa melayani para pria hidung belang di dalam rumah penjara itu. Melihat kesedihan wajah Dao, Ban ikut merasakan kepedihannya. Ia bergegas mengajak Big dan Nong ke kamar nomor 16 milik Dao. Rumah bordir itu benar-benar terlihat seperti sel penjara dengan lorong gelap yang menyeramkan. Mereka sempat melihat gadis di kamar lain yang menangis setelah disetubuhi. Tangan gadis itu diborgol di kasur agar tak bisa melarikan diri. Big dan Nong yang ketakutan berlari masuk ke kamar 16 dan menceritakan hal itu kepada Ban. Ban mengalihkan perhatian mereka berdua dengan iming-iming kulit mulus Dao dan dada besarnya. Milo kembali muncul untuk membawakan pesanan mereka. Setelah Dao memasuki kamar, Ban bertanya apakah Dao sudah siap. Tiba-tiba dua cecenguk itu malah menjawabnya. Mereka langsung membuka pakaian dengan riang gembira. Tak taunya Dao hendak dibawa lari oleh Ban. Big dan Nong sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Dao bercerita jika ia ditipu oleh seseorang dan dikurung di rumah bordir itu. Ia meminta tolong pada Big dan Nong untuk membantunya kabur dari tempat itu agar Dao bisa kembali lagi pada keluarganya.
Ban segera membawa gadis itu pergi sementara Big dan Nong masih bingung akan melakukan apa. Mereka mengintip keluar untuk ikut lari bersama Ban. Saat kepala mereka mengintip, Jess memergokinya. Ia membawa 2 penjaga untuk memeriksa kamar nomor 16 itu. Ternyata adegan panas tengah terjadi di sana. Selimut yang menyelimuti mereka berdua disebak ke atas dan Jess memukul kepala mereka dan menyuruhnya untuk keluar dari kamar. Setelah memeriksa kamar itu, Jess bertanya di mana keberadaan Ban dan Dao. Nong hanya bisa berkata jika dirinya juga ditipu oleh Ban. Jess menginstruksikan 2 penjaga itu untuk memborgol tangan Big dan Nong. Tak taunya tangan Jess ikut diborgol bersama dengan tangan 2 cecenguk itu. Penjaga berkata jika Jess kenal dengan mereka berdua dan dicurigai berkomplot untuk membawa kabur Dao. Meski Jess sudah menjelaskan panjang lebar jika ia tak terlibat, 2 penjaga itu tak peduli dan melenggang pergi begitu saja. Tak lama berselang, Big mendapat pesan dari Ban yang mengatakan jika ia terjebak di sumur belakang. Jess segera membawa mereka ke dalam sumur belakang rumah. Sesampainya di sana ada tangga menuju ke bawah tanah. Mereka mencium bau busuk yang menyeruak dari dalam sumur. Untuk menyelamatkan Ban, mereka terpaksa turun ke dalam sumur itu bersama-sama. Sesampainya di bawah, bau busuk semakin menyengat hingga Jess mual-mual. Ia tak bisa menutupi hidungnya sendiri karena kedua tangannya tertarik ke kanan dan ke kiri. Nong meminta Big untuk menyalakan senter di ponselnya dan ternyata banyak wanita penghibur yang tewas dengan cara mengenaskan dan dibuang di sumur itu. Di tumpukan mayat itu ada gadis yang mengenakan gaun merah dengan nomor dada 16. Mereka berpikir jika gadis itu adalah Dao. Untuk meyakinkan diri, Nong menyibak rambut mayat itu dan Jess yang ketakutan berlari mundur sampai membuat Big dan Nong terjungkal. Big kembali mendapat pesan dari Ban berisi permintaan bantuan. Nong menelpon Ban yang ternyata ponsel itu berdering tepat di belakang mereka. Saat menatap ke arah mayat Ban, tiba-tiba mereka bertiga lari menaiki tangga dan langsung dikejutkan dengan penampakan rumah bordir yang berubah total. Bangunan yang semula megah dan mewah kini berubah menjadi bangunan kosong terbengkelai. Mereka berlari melalui lorong dan menuju ke pintu keluar. Tiba-tiba lampu di ruangan kembali menyala dengan sendirinya. Mereka mengintip dari balik pintu dan melihat kejadian memilukan yang pernah terjadi di ruangan itu. Ternyata Ban tertangkap oleh Milo dan penjaganya saat hendak membawa Dao kabur dari rumah bordir miliknya. Mereka membunuh Ban di depan Dao dengan cara memukulnya bertubi-tubi. Dao yang sudah memendam amarah pada Milo langsung mencekik wanita jadi-jadian itu. Milo sangat marah dibuatnya dan memilih untuk membunuh gadis paling laris manis itu. Dalam kejadian itu, Jess terlihat berada di sana berdiri di antara 2 penjaga. Milo menuduh Jess telah bersengkokol dengan Ban untuk melancarkan aksi melarikan Dao. Jess juga dituduh telah menerima suap dari Ban. Ternyata ada penjaga yang melihat Ban menyisipkan sejumlah uang ke kantong baju Jess. Karena Jess masih terus mengelak dan tak mau mengakui, akhirnya Milo menghabisi nyawa pria berkacamata itu dengan menjerat lehernya. Big dan Nong sangat ketakutan melihat hal itu dan menjauhi Jess. Saat Jess menoleh ke arah mereka, wajahnya berubah sangat mengerikan hingga membuat Big dan Nong histeris ketakutan. Jess masih belum percaya jika dirinya telah mati. Nong memotret wajah Jess dan menunjukkannya agar Jess yakin jika dirinya telah meninggal. Jess melepaskan kacamatanya dan terlihat 2 bola mata telah hilang. Big dan Nong berteriak sembari menarik tangannya untuk melepaskan borgol yang mengikat mereka bertiga. Saking takutnya pada wajah Jess, mereka sampai menendang wajah pria itu sembari menarik tangannya sampai baju Jess robek. Dari belakang muncul sosok hantu yang lebih ngeri dari Jess.
Jess terdiam sejenak mengenakan kacamatanya lagi sembari meminta dua orang itu untuk melihat ke belakang. Melihat hantu tinggi besar, mereka bertiga tambah takut lagi dan bersembunyi di balik tubuh Jess. Hantu si Milo masih terlihat marah dan memaksa Jess untuk mengakui kesalahannya. Jess mengatakan jika Big Danong adalah dalang di balik kejadian itu. Hantu Milo sontak berdiri di depan Nong dan mulai mencium bibirnya. Melihat pemandangan itu, Jess hampir pingsan dan berkata jika ciuman itu adalah super French kiss. Saking jijiknya, Jess sampai muntah di wajah Big. Mereka menyeret Nong untuk pergi dari tempat itu. Namun si tengil Nong justru menggigit lidah Milo hingga lidah itu pun terlepas dari tempatnya. Mereka masuk ke dalam lorong yang dipenuhi dengan kamar bordir. Saat melewati lorong itu, arwah hantu Tai Hong berseliweran hingga membuat mereka bertiga ketakutan. Mereka sampai di sebuah ruangan dengan dinding berwarna merah. Di sana hantu Dao duduk disiksa oleh penjaga. Jess mulai mengingat ada sesuatu yang terjadi di ruangan itu sebelumnya. Big Danong bergegas melangkah pergi sementara Jess malah menghentikan langkahnya tiba-tiba. Hantu wanita itu menyerang Jess dan naik di punggungnya. Jess meminta tolong pada Big Danong untuk menyingkirkan hantu itu dari punggungnya. Big Danong berkata akan memukul hantu itu di hitungan ketiga. Jess menghitung di hitungan ke-1, namun Big Danong malah memukul wajahnya. Ia menangis kesakitan dan mengulang hitungannya hingga angka 3. Setelah berhasil memukul mundur hantu lidah panjang itu, mereka berlari keluar namun tiba-tiba ban muncul dan memotong kedua tangan Jess. Big Danong bergegas lari keluar dan menutup pintu rumah bordir itu. Jess terkunci di dalamnya dan masih mencoba untuk membuka pintu itu menggunakan lengan yang tersisa. Di luar bangunan, Big Danong berlari menuju ke gerbang luar. Sayangnya, gerbang itu terkunci rapat dan tak ada yang menolong mereka. Di dalam rumah bordir, pertunjukan kembali digelar. Para gadis cantik berubah menjadi hantu dan... Akhirnya Big Danong terjebak selamanya di dalam rumah bordir itu karena sebenarnya mereka berdua juga telah mati. Cerita berlanjut ke nomor 15 dengan judul Hantu Dalam AC. Kejadian ini benar-benar terjadi di kamar nomor 15 di sebuah hotel Thailand. Malam itu, seorang pria membawa wanita penghibur sebut saja Mawar untuk bermalam di kamar hotel. Mereka melakukan hubungan dengan penuh gairah hingga si wanita menyadari ada yang salah dengan pria itu. Pria yang sebut saja Todd itu ternyata adalah seorang psikopat. Todd membekap wajah Mawar saat bercinta hingga Mawar hampir mati kehabisan nafas. Mawar memukul kepala Todd dengan gagang telepon dan berlari menyelamatkan diri. Kepala Todd yang berdarah membuatnya semakin tertantang untuk menghabisi nyawa Mawar. Di malam yang sunyi itu, Mawar berlari mencari orang yang bisa menolongnya. Sayangnya, meja resepsionis tampak sepi dan sama sekali tak ada manusia yang melintas. Saat akan menuruni tangga, Todd mencengkram kepala Mawar dan menyeretnya naik ke atas. Pria psycho itu menyiksa Mawar melempar tubuh wanita itu hingga terperosok dan mati di tangga hotel. Adegan berganti ke beberapa tahun setelah kejadian itu. Seorang pelancong bernama Tak menginap di hotel seram itu untuk beristirahat semalaman. Setelah mengambil kunci, Tak bergegas naik ke kamar 15. Sesampainya di dalam kamar, Tak menyalakan AC kuno yang rangka luarnya terbuat dari kayu. Ia terus menatap ke arah AC itu yang secara tiba-tiba berhenti berfungsi. Tak mematikan saklar dan mencoba menghidupkannya kembali. Untungnya cara itu berhasil dan kamar kembali terisi udara sejuk. Pria itu bergegas mandi hingga suara ketukan pintu terdengar berasal dari pintu kamarnya. Tak bergegas membukakan pintu, namun tak ada siapapun di sana. AC kuno itu kembali mati dan tak berfungsi.
Tak mencoba untuk mengutak-atik saklarnya namun tetap tak mau menyala. Ia menelpon bagian resepsionis untuk memberikan komplain namun telepon di kamarnya itu juga tak berfungsi. Terpaksa tak keluar dari kamar untuk menemui sang penjaga hotel. Sesampainya di meja resepsionis tak terlihat ada orang di sana. Anehnya gagang telepon di atas meja tak berada pada tempatnya. Tak iseng mendengarkan suara dari telepon itu ternyata terdengar suara wanita yang meminta tolong. Dari belakang tubuhnya, sosok hantu wanita sudah berdiri di atas meja. Tak menutup telepon itu dan bergegas kembali ke dalam kamarnya. Sesampainya di sana, kondisi kamar sangat kacau dengan barang benda yang berserakan di lantai. Tak mulai merasa ketakutan dan seketika itu sekelebat bayangan yang lewat membuat Tak ketakutan dan menghampirinya. Ia tak menemukan ada seorang di lorong hotel itu. Saat ia kembali masuk ke dalam kamar, serangan hantu wanita itu membuat Tak tersungkur di lorong dengan tangan menutupi kepalanya. Ia sangat ketakutan sampai berteriak histeris. Saat ia membuka mata, sosok mengerikan itu telah menghilang dari kamarnya. Tak bergegas mengenakan pakaian dan beristirahat sejenak di atas ranjang. Saat malam semakin larut, Tak terbangun dengan suara gaduh yang entah dari mana datangnya. Tak mencoba untuk kembali tidur, namun tiba-tiba tangan busuk manusia menggenggam tangannya sangat erat. Seketika itu Tak merasakan ada orang yang tidur di belakang punggungnya. Ternyata hantu itu melompat ke arah Tak dan bersembunyi di dalam AC jadul itu. Tak terperanjat sampai tubuhnya terjungkal di depan AC. Tak berlari kian kemari dan listrik hotel tiba-tiba padam. Ia menyalakan senter mencari keberadaan hantu jahanam itu lagi-lagi. Hantu Tai Hong penuh dendam itu mencekik leher Tak membawanya ke flashback masa lalu. Adegan kembali ke awal film saat Todd dan Mawar menginap di kamar nomor 15. Saat kejadian beberapa tahun lalu itu, ternyata Tak juga menginap di hotel yang sama, namun dengan nomor kamar yang berbeda. Ia sempat tergoda dengan kecantikan paras Mawar dan tersenyum pada wanita itu saat berjalan melintasinya. Teriakan minta tolong Mawar yang sedang disiksa oleh Todd terdengar sampai ke kamar Tak. Sayangnya pria itu sama sekali tak menolong dan malah bersikap acuh tak acuh. Hantu wanita itu membunuh Tak dengan kejam dan mendorongnya ke anak tangga. Tak terlihat mati di tangga sama seperti cara matinya Mawar. Adegan kembali flashback ke masa lalu. Setelah membunuh Mawar, Todd membawa mayat itu kembali ke dalam kamar. Setelah membersihkan diri, Todd menyembunyikan mayat Mawar ke dalam AC kuno portable tersebut. Todd gencet tubuh Mawar dengan AC seberat 32 kilo hingga darah wanita itu bercucuran. Kejadian mengerikan itu sempat heboh dan diberitakan banyak media Thailand, yaitu ditemukannya mayat seorang wanita di sebuah AC kamar hotel dan cerita berganti. Kisah terakhir bernomor 13 berjudul Dosa Suci. Malam itu, Non masih berada di dalam vihara dan mengabdikan diri untuk menjadi seorang biksu. Non rela menghabiskan sisa hidupnya sebagai biksu demi melaksanakan permintaan kedua orang tua. Sayangnya, Non harus melepas jubah biksu karena tergoda oleh seorang wanita. Setelah gelar biksunya lepas, Non hidup seperti manusia lainnya memadu kasih dengan wanita bernama Ploy. Malam itu, Non berkunjung ke rumah temannya bernama Kin untuk curhat masalah percintaan. Tampaknya, Non bertengkar dengan Ploy entah karena masalah apa lagi. Kin yang sedang minum-minum dengan Neng hanya bisa menyarankan Non agar segera meminta maaf. Non tiba-tiba menyeletuk jika Ploy telah mati. Kin dan Neng hampir tersedak mendengar hal itu. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Non mengaku tak ingat apapun. Saat ia terbangun di pagi hari, Ploy sudah terbaring di lantai tak bernyawa. Non memeriksa denyut nadi kekasihnya itu yang ternyata memang benar-benar mati. Neng ketakutan sampai kakinya gemetaran.
Ia pindah tempat duduk menjauhi Non dan bertanya apakah Non membunuh Ploy. Non menegaskan jika mereka hanya bertengkar dan Non sama sekali tidak pernah menyakiti Ploy. Setelah tahu Ploy mati, Neng bertanya apa yang akan dilakukan Non sekarang. Non tampak kebingungan menjawab pertanyaan itu. Ia mengaku mayat Ploy disembunyikan di dalam bagasi mobil sejak 2 hari yang lalu. Karena sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat, satpam dan orang-orang di apartemen Non menjadi semakin curiga. Non kabur ke rumah Kin dengan membawa mayat dan memarkirkan mobilnya di depan rumah. Kin sangat tercengang mendengar hal itu. Neng bertanya kembali apakah benar mayat Ploy ada di dalam mobil. Non menggelengkan kepala dan membuat mereka berdua lega sementara. Kin dan Neng kembali menegak minuman bersama sementara Non meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu. Kin dan Neng mencurigai ada sesuatu yang tak beres dengan Non. Mereka berjalan mengikuti Non yang ternyata ada kardus besar tergeletak di depan pintu. Kin menyeret Neng untuk kembali masuk ke dalam rumah. Mereka berdiskusi apakah Non membunuh Ploy atau tidak. Seketika itu televisi rumah Kin menyala dengan sendirinya. Non muncul dan berkata jika TV Kin tidak ada sinyal. Ia menggunakan remote HP untuk menyalakan televisi itu. Tampaknya Non ingin memeriksa keadaan apakah Ploy dilaporkan menghilang dan sedang dalam pencarian. Non kembali memaksa Kin dan Neng untuk membantu memindahkan kardus berisi mayat itu. Mereka berjalan keluar dan mengangkat kardus besar tersebut. Bagian dasar kardus itu sudah lembek dan meneteskan minyak mayat manusia. Bahkan bau busuk tercium sangat kuat hingga membuat Kin dan Neng menjauhkan wajahnya. Mereka berjalan mengikuti Non. Tanpa sadar cairan yang menetes semakin deras hingga membuat kardus itu hampir jebol. Dan seketika itu Kin dan Neng tak lagi merasakan ada beban di dalam kardusnya. Mereka menengok ke bawah dan ternyata mayat Ploy tergeletak dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Luka memar dan menganga tampak di sekujur tubuh Ploy. Kin dan Neng sampai menangis saking ketakutannya melihat mayat itu. Non bergegas membalik kardus yang telah rusak bawahnya dan memasukkan mayat itu ke dalam kardus. Ia mengikat kardus dengan potongan kain kuning yang berlumuran darah. Kin dan Neng sampai melongo melihat perubahan sikap Non yang dulunya biksu kini menjadi pembunuh. Setelah meninggalkan mayat itu entah di mana, Non mengistirahatkan diri di sofa ruang atas rumah Kin. Ia bermimpi memadu kasih dengan Ploy. Kekasih cantiknya itu selalu mengenakan kalung dengan liontin cincin yang ia berikan padanya. Setelah melakukan hubungan badan, ceceran darah menyelimuti seluruh kamar. Non terbangun dari mimpi buruknya dan mendengar ada suara gaduh di luar rumah. Ia memeriksa suara itu sembari terus memanggil Kin. Tiba-tiba lampu rumah itu padam dan kursi goyang di ruangan tamu berayun dengan sendirinya. Saat Non menatap ke arah kursi itu, tiba-tiba setelah hantu itu menghilang, kursi goyang berhenti bergerak. Suara gaduh kini terdengar dari arah ruang tamu. Non mendekati Kin dan memeriksa mata temannya itu apakah tidur atau terbangun. Namun tiba-tiba Kin mengarahkan cutter ke dalam giginya sendiri dan menggosokkannya dengan keras. Bunyi dejitan gigi yang terkena cutter sampai terdengar kencang mengganggu telinga. Mata Kin kian bergerak ke sana kemari menahan rasa ngilu di giginya itu. Non berlari kembali ke atas untuk mencari Neng. Ternyata temannya itu duduk di dekat jendela dengan posisi terkelungkup. Non meminta Neng untuk mendekat padanya dan seketika itu Neng berdiri berjalan mendekati Non. Hingga tiba-tiba Non berlari kencang namun sosok Ploy terus muncul di hadapannya. Sesampainya di ruang tamu, Non kembali bertemu Kin dengan mulut penuh darah. Kin menarik sebuah tali yang berasal dari dalam mulutnya itu. Ternyata tali itu adalah alat pancing yang kailnya menancap di pangkal lidah Kin. Dari kejauhan, hantu Ploy menarik tali itu hingga membelah lidah Kin menjadi 2 bagian sama panjang. Non kembali berlari keluar rumah dan berpapasan dengan Neng yang asli. Tanpa pikir panjang, Non memukul kepala Neng hingga berdarah.
Neng kebingungan mengapa Non memukulnya secara tiba-tiba. Ia bangkit hanya untuk mengumpat dan langsung jatuh pingsan. Non yang diteror hantu Tai Hong pacarnya sendiri itu kembali memasukkan kardus ke dalam mobilnya. Non membawa kardus berisi mayat itu ke dalam hutan sambil membawa jerigen berisi bensin. Setelah beberapa jauh melangkah, Non segera menyiram mayat itu dengan minyak bumi. Ia menyalakan korek api dan Non kini benar-benar bertemu dengan musuh yang sebenarnya. Ploy bisa leluasa membalaskan dendamnya di hutan yang sama sekali tak ada orang lain. Kepulan asap tebal mengejar Non hingga membuat pria itu kesleo. Terlihat hantu Ploy yang terus mengikutinya. Non kembali berlari dan terjatuh membentur batu hingga tulang ulnanya patah. Ploy tiba-tiba muncul dan membuat tulang itu mencuat keluar dari kulit. Non kembali berlari dan perutnya tertabrak batang pohon runcing hingga menganga. Non dibuat bingung hingga kepalanya berputar-putar. Ia tetap berada di dalam hutan meski sudah berlari sangat jauh dan malam pun menjelang. Ploy muncul lagi untuk menyiksa Non dengan mencelupkan wajah pacarnya itu ke dalam air. Tak puas sampai di situ, Ploy membekap wajah Non menggunakan kain kuning dan memukuli wajahnya. Seketika itu, pandangan Non mulai kabur dan melihat kejadian di masa lalu. Di malam pertengkarannya dengan Ploy, Non membekap wajah pacarnya menggunakan plastik dan memukuli kepalanya hingga darah memenuhi plastik itu. Non kehabisan oksigen hingga mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah puas memukuli kepala Non sampai babak belur, Ploy menghentikan siksaannya. Non membuka penutup kain di wajahnya dan melihat Ploy berdiri tepat di hadapannya. Wanita itu menusuk kulit pipi Non menggunakan potongan duri sebesar kayu yang sangat tajam. Duri itu ditancapkan langsung dan ditarik kembali. Non hanya bisa berteriak kesakitan dan menangis sendirian di dalam hutan. Selang beberapa saat, Non berjalan dengan kaki terseok mendekati kardus mayat Ploy lagi. Kini ia berhasil membakar mayat itu dan tinggal menunggu mati. Non teringat saat ia menjadi biksu. Ploy datang ke kuilnya memohon agar Non mau kembali bercinta dengannya. Ploy menggunakan jurus rayuan maut hingga Non akhirnya melepas gelar kebiksuannya demi menyelamatkan Ploy. Usut punya usut, baru sebentar mereka kembali bersama, Ploy diketahui tengah hamil dengan pria lain. Sambil menangis, Ploy menjelaskan ia terpaksa menjual diri untuk memenuhi kebutuhannya selama ini. Gadis itu bahkan tak ingat siapa ayah dari anak yang dikandungnya itu. Non sangat sakit hati dengan pengakuan Ploy. Saat ia menjadi biksu, Ploy berjanji tak akan bekerja sebagai PSK lagi jika Non mau kembali kepada Ploy. Namun ternyata semua itu hanyalah kebohongan semata. Ploy tak ingin membesarkan anak haram itu sendirian dan memaksa Non untuk keluar dari kuil hanya untuk menjadi ayah dari anak pria lain. Saat Ploy hendak pergi meninggalkan Non, pria itu memukul kepala Ploy hingga pingsan dan menyiksanya dengan cara yang keji. Setelah berhasil membakar mayat Ploy, Non kembali berkendara untuk pulang ke apartemen. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba hantu Ploy muncul kembali memecahkan kaca depan mobil itu. Non yang mengalami kecelakaan hebat ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan segera ditolong oleh petugas. Anehnya, para petugas menemukan kardus besar berisi mayat di dalam bagasi mobil Non. Akhirnya, Non dijebloskan dalam penjara dengan kasus pembunuhan berencana. Dalam penjara itu, teror masih berlanjut. Hantu Ploy menjelma sebagai seorang narapidana dan berkata jika Non sudah berjanji untuk hidup bersama selamanya. Ploy menangis menatap Non sembari menuturkan jika ia tidak akan pernah meninggalkan Non sendirian lagi dan film pun berakhir. Secara keseluruhan kengerian dalam film ini patut diacungi jempol. Terlebih lagi, gore di scene akhir yang disandingkan dengan kisah romantis membuat suasana tragis terasa semakin sadis. 4 kisah unik di balik kematian mengerikan itu sontak menjadi berita utama yang benar terjadi. Bahkan tempat yang bernama Talor Soi 9 itu merupakan tempat paling angker di Thailand, di mana sering dikunjungi dukun untuk mencari hantu wanita penghibur yang mati karena dipenjara dan disiksa di sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.